Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnanto. Saya anggota MMM. Saya ingin menjelaskan tentang MMM sepengetahuan saya. MMM bukan bisnis, MMM bukan program investasi, MMM bukan bank, MMM bukan MLM, tapi MMM adalah komunitas saling membantu. Kita akan membedah apa itu MMM, terutama dari mana 30% yang banyak diperbincangkan. MMM adalah komunitas saling membantu. Kita bedah satu persatu. Komunitas, yang namanya komunitas adalah suatu kumpulan orang-orang yang mana membuat komunitas itu independen. Jadi tidak ada faktor lain yang bisa mempengaruhi komunitas itu. Contoh, saya membuat komunitas Honda. Jika Anda mau masuk ke tempat komunitas saya, Anda harus pakai Honda. Jika Anda memaksa memakai Yamaha, tentu saya tolak. Itu hak saya sebagai ketua komunitas yang punya komunitas. Jadi hak prerogatif saya. Jika Anda mau masuk ke komunitas saya, Anda harus pakai Honda. Itu independen. Terus yang namanya saling tolong menolong. Yang namanya saling tolong menolong, pasti kita membutuhkan embel-embel. Kalau tanpa embel-embel, jangankan kita menolong orang yang tidak kita kenal, menolong saudara sendiri aja kita pasti akan berpikir 1000 kali. Maka karena MMM itu komunitas, yang mana MMM itu independen, dan karena saling tolong menolong itu pasti membutuhkan embel-embel, maka diciptakanlah suatu sistem oleh Sergei Mavroди yang diberi nama Mavro. Apa itu Mavro? Kita bisa bilang Mavro itu sebagai mata uang virtualnya komunitas Mavrodian. Jadi jika Anda ingin gabung di MMM, silahkan Anda membeli Mavro. Nilai Mavro kita tidak akan memikirkan. Yang mana karena Mavro itu independen, tidak ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi mata uang Mavro. Hanya satu faktor aja, yaitu sistem yang dibuat oleh Sergei Mavroди. Maka Sergei Mavrodi menyatakan bahwa nilai Mavro setiap bulan akan naik 30% terhadap mata uang regional, yang mana diatur setiap hari Selasa dan Kamis. Titik. Jadi jika Anda ingin gabung ke MMM, silahkan beli Mavro, yang mana pasti nilai Mavro itu akan naik 30% setiap bulan, diatur setiap hari Selasa dan Kamis. Coba kita lihat tetangga, dolar. Mungkin kalau Mavro kita masih asing di telinga, tapi coba kita bicara masalah dolar. Dolar itu global, multifaktor, berbagai macam faktor. Pasar, politik, bencana, permainan. Hari ini saya beli dolar 10.000, bulan depan naik jadi 15.000. Saya pasti untung 5.000. Dari mana saya untung itu? Dari faktor-faktor tadi yang menentukan kenaikan dolar. Pas saya jual, pas naik. Kalau pas turun, saya rugi. Tapi coba kita berandai-andai, seandainya dolar itu juga komunitas, yang mana setiap bulan dolar naik 30%, diatur setiap hari Selasa dan Kamis.
pastinya semua orang akan berlomba-lomba ingin beli dolar. Tidak akan mempermasalahkan berapapun harganya dolar. Karena hari ini saya beli dolar, bulan depan pasti harganya naik 30%. Jadi tidak bermasalah harga dolar itu mau 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Katakanlah harga dolar 10 juta per dolar. Saya hanya punya uang 1 juta. Saya beli dolar, dapat 0,1 dolar. Tidak akan jadi masalah. Karena bulan depan harga dolar per dolarnya 13 juta. Yang saya miliki tentunya akan menjadi 1.300.000. Itulah yang ada di MMM. Jadi dari mana 30%-nya itu? Dari kenaikan nilai makro itu sendiri. Kenapa kita mau? Karena kita yakin modal komunitas adalah trust, kepercayaan, bahwa kita percaya setiap bulan nilai makro akan naik 30%. Juga banyak orang bertanya, sampai kapan MMM ini? Ya kan? Berarti nanti yang dirugikan orang lama, orang baru yang akan rugi. Ya kan? Coba saya beri sedikit gambaran. Saya punya uang 1 juta. Saya ingin beli beras, itu harus inden 1 bulan. Yang mana 1 sak beras itu harganya 100.000. Jika saya inden di bank, bulan depan saya paling banter dapatnya berapa? 10 sak. Tapi saya mencoba inden di MMM, katakanlah MMM ini lapangan Senayan, yang mana setiap bulan lapangan Senayan ini disetting bertumbuh 30%. Katakanlah saat ini saya dan teman-teman ada 100 orang mau masuk ke lapangan Senayan, dan jika lapangan Senayan itu penuh, saya beserta teman-teman itu harus antri di luar Senayan. Baru bulan depan Senayan akan bertumbuh 30%. Katakanlah ada tambahan 30 kursi, hanya 30 orang aja yang bisa masuk. Yang 70 bagaimana? Menunggu dulu. Anda yang sudah di dalam keluar bawa berapa? Bukan 10 sak, tapi 13 sak. Baru yang antri ini bisa masuk. Sifat manusia, setelah Anda keluar membawa 13 sak, apakah Anda tidak mau antri lagi? 90% kalau saya hitung pasti antri lagi, ingin mendapatkan tambahan 3 sak beras tadi. Jadi jika Anda tidak antri lagi, Anda tidak akan mendapatkan tambahan 30% itu. Jadi yang antri di sini apa hanya orang baru? Tentunya tidak. Orang baru, orang lama akan antri lagi untuk masuk di Senayan. Semakin lama yang antri semakin habis? Tidak. Itu buktinya saat ini 11 bulan yang lalu saya awali dari 1 saya sendiri, dan saat saya gabung baru ada 17.000 partisipan di Indonesia. Sekarang di Indonesia sudah lebih dari 2.300.000 partisipan. Dari 17.000 menjadi 2.300.000 partisipan dalam waktu 11 bulan. Jadi Anda bisa berpikir sendiri. Jika MMM menggunakan hukum pasar, tentunya kenaikannya bukan 30%, tapi lebih. Jadi terserah Anda mau gabung atau mau jadi penonton. MMM ada tambahan 30%, itu bukan bunga. Itu adalah reward. Karena apa? Bunga dihasilkan dari hutang piutang. Bunga dihasilkan dari hutang piutang. Yang namanya hutang piutang ada dua belah pihak, penghutang dan terhutang. Hari ini saya memberi hutang kepada Anda, bulan besok Anda mengembalikan hutang Anda plus bunga.
sekecil apapun, seikhlas apapun, seikrar apapun, yang namanya bunga itu riba, haram hukumnya. Tapi coba kita lihat di MMM. Hari ini saya memberi ke Anda karena Anda bulan kemarin sudah memberi ke anggota yang lain. Jadi bulan besok saya akan mendapatkan bantuan dari anggota yang lain, bukan dari orang yang saya beri bantuan. Jadi di mana letak ribanya? Bukan bunga, tapi reward, bonus. Ini namanya bonus. Sekali lagi, ini reward, bonus, bukan bunga. Jadi insya Allah MMM halal, bukan haram. Jika Anda ingin tanya lagi seberapa besar, seberapa kuatnya MMM, silahkan hubungi saya lewat Facebook Puri Pencet Pak Kus, atau nanti Anda bisa cari nomor HP saya di Puri Pencet Pak Kus. Terima kasih. Sementara cukup sekian penjabaran saya tentang MMM. Mungkin next time akan saya lanjutkan untuk detailnya lagi, apa itu MMM, bagaimana Anda bisa berkarya di MMM, bahwa MMM ini adalah program charity, saling membantu. Selamat sore, long life MMM. Yes.